Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Asyifa Putri Melia dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, Universitas Sriwijaya, Angkatan tahun 2022. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai peduli kesehatan jasmani. Berikut adalah outline yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama mengenai kebugaran tubuh, kemudian yang kedua mengenai pentingnya melakukan aktivitas fisik, dan yang ketiga itu mengenai pemanfaatan Future Health. Yang pertama mengenai kebugaran tubuh. Kebugaran tubuh itu pengertiannya ada beberapa jenis menurut medis, menurut fisiologis, dan sebenarnya masih banyak lagi. Cuman di sini saya hanya memasukkan dua, yaitu pengertian kebugaran tubuh menurut medis dan juga fisiologis. Pengertian kebugaran tubuh menurut medis sendiri itu memiliki pengertian yaitu kemampuan kapasitas fungsional individu untuk melaksanakan tugas spesifik. Sedangkan pengertian kebugaran tubuh menurut fisiologis yaitu kondisi fisik individu untuk melakukan tugas spesifik di mana kecepatan dan daya tahan sebagai kriteria utamanya. Oleh karena itu, kebugaran tubuh sendiri dapat disimpulkan sebagai kemampuan kapasitas fungsional individu untuk melaksanakan tugas spesifik. Kebugaran tubuh itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu kebugaran tubuh yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran tubuh yang berhubungan dengan kemampuan. Untuk kebugaran tubuh yang berhubungan dengan kesehatan, itu mencakup komposisi tubuh, daya tahan kardiorespirasi, fleksibilitas, daya tahan otot, dan juga kekuatan otot. Sedangkan kebugaran tubuh yang berhubungan dengan kemampuan itu mencakup kecepatan atau speed, keseimbangan atau balance, koordinasi atau coordination, kelincahan atau agility, tenaga atau power, serta kecepatan reaksi atau reaction time. Jadi bisa kita lihat ya perbedaannya antara kebugaran tubuh yang berhubungan dengan kesehatan dan juga dengan kemampuan. Itu terlihat jelas dari hal-hal yang mencakupnya. Kebugaran tubuh sendiri memiliki manfaat, di antaranya yaitu meminimalisir resiko penyakit kardiovaskular, menjaga kesehatan tulang, mengontrol kadar gula, mencegah stres dan depresi, serta yang terakhir itu menjaga berat badan. Sebenarnya, manfaat kebugaran tubuh itu pasti lebih banyak daripada ini. Cuman di sini saya hanya mengambil beberapanya saja. Outline yang kedua yaitu pentingnya melakukan aktivitas fisik. Sebenarnya aktivitas fisik itu apa sih? Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dilakukan secara sadar yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi. Ternyata aktivitas fisik ini bisa dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu aktivitas ringan, aktivitas sedang, dan juga aktivitas berat. Di sini bisa kita lihat apa sih yang membedakannya. Jadi, kalau aktivitas ringan itu dapat dilakukan selama kurang lebih 150 menit per minggu. Berbagai bentuk aktivitas yang bisa dilakukan yaitu meliputi mencuci piring, memasak, memancing, dan sebagainya. Jika kita lihat dari penjelasannya, aktivitas ringan ini dia berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari, tapi dalam melakukannya itu kita tetap membutuhkan energi. Sedangkan kalau aktivitas sedang itu dapat dilakukan sekitar 150 menit setiap minggunya, di mana bentuk aktivitas yang dapat dilakukan itu seperti naik turun tangga, bersepeda, berkebun, dan lain-lain. Sedangkan untuk aktivitas berat, jenis aktivitas fisik ini dapat dilakukan lebih dari 300 menit per minggu. Beberapa bentuk aktivitas yang dapat dilakukan itu meliputi sepak bola,
mencangkul, naik gunung, berenang, jogging, dan lainnya. Aktivitas fisik itu punya manfaat baik bagi kesehatan tubuh dan juga untuk kesehatan mental. Di sini kita akan bahas yang mengenai kesehatan tubuh dulu. Jadi manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan tubuh yang pertama itu mengontrol berat badan ideal, yang kedua menurunkan resiko penyakit berbahaya, yang ketiga menjaga kesehatan tulang dan otot, yang keempat menjaga kesehatan kulit, dan yang terakhir meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan mental yaitu mengurangi kecemasan dan mengendalikan stres, dan juga meningkatkan kepercayaan diri. Outline yang ketiga yaitu pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Sebenarnya apa sih Pacer Health itu? Mungkin kalian asing mendengar kata Pacer Health. Jadi sebenarnya Pacer Health merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan Anda untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang langkah-langkah yang diambil, konsumsi kalori, dan waktu yang dihabiskan untuk latihan atau berjalan. Pacer Health tentunya punya manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya, mengetahui capaian dari olahraga, aktivitas fisik terekam dengan baik, membuat target olahraga lebih jelas, mengetahui kebutuhan olahraga masing-masing, serta mengoptimalkan kegiatan olahraga. Mungkin demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Barangkali apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Halo Kak, izin bertanya, Iya. apa bedanya aplikasi Pacar Halt sama aplikasi yang lain Kak? Oh, oke, makasih pertanyaannya. Jadi kan bisa kita lihat tadi aplikasi Pacar Health itu pengertiannya sebuah aplikasi yang memungkinkan kita untuk mengumpulkan atau menganalisis informasi tentang aktivitas fisik lah intinya. Jadi sebenarnya banyak juga aplikasi lain yang manfaatnya itu juga seperti Pacar Health. Tapi setelah saya lihat kemarin sempat saya lihat review-reviewnya ulasan-ulasan dari pemakainya itu dikatakan kalau pacer health itu tuh dia lebih akurat perhitungannya. Maksud perhitungannya itu misalnya langkah-langkah kita. Dia itu perhitungannya tuh hampir sama dengan langkah kita yang asli. Jadi sedangkan kalau aplikasi lain tuh misal kita udah berapa langkah, dia tentunya ngitungnya berapa langkah. Jadi selingnya itu banyak. Sedangkan setelah itu juga mengenai kalori-kalori juga dia
cenderung lebih akurat dibanding dengan aplikasi lain. Selain itu juga saya lihat dari ulasannya, Pager Health itu eh, pengoperasian pengoperasian aplikasinya itu lebih mudah dibanding aplikasi lain. Kalau aplikasi lain itu kita eh, sulit dimengerti lah tutorial cara penggunaannya. Sedangkan kalau Pager Health tuh kita baru sekali pakai itu insya Allah sudah langsung bisa. Gitu sih mungkin yang bedain Pager Health sama aplikasi yang lain. Apakah udah jelas? Jelas Kak. Sama ada satu lagi yang bingung Kak. Iya, iya boleh yang Tadi Kak, apa? tadi yang bagian tipe aktivitas fisik itu Hmm. kurang jelas Kak tentang semuanya Kak. Boleh diulang nggak Kak? Sama penjelasannya juga. Oh, mungkin yang kurang jelas itu perbedaannya ya. Jadi kalau aktivitas ringan, sedang sama berat itu, mungkin perbedaannya itu dari frekuensi kita ngelakuinnya per minggu. Bisa kita lihat kan, aktivitas berat itu dia 300 menit per minggu. Sedangkan aktivitas ringan dan sedang itu cuma 150 menit per minggu. Nah, jadi mungkin semakin tinggi tipenya ini, maka semakin besar energi yang kita keluarkan kayak gitu loh. Bisa kita lihat kan dari contohnya, kalau aktivitas ringan dia meliputi mencuci piring, memasak, memancing dan sebagainya. Aktivitas sedang itu naik turun tangga, bersepeda, berkebun dan lain-lain. Aktivitas berat itu naik gunung, sepak bola, mencangkul, berenang, jogging dan lainnya. Nih, bisa kita lihat kalau aktivitas ringan kan dia cuman kayak kegiatan sehari-hari, berarti yang mengeluarkan energi itu sedikit. Tapi yang penting tetap ngeluarin energi. Kalau aktivitas sedang, dia sudah mulai meningkat nih. Kalau kita bandingin pasti naik turun tangga lebih besar kan kita keluar energinya dibanding dengan mencuci piring. Terus bisa lihat juga aktivitas berat, naik gunung. Udah pasti naik gunung itu membutuhkan energi yang lebih besar dibanding dengan dibanding dengan bersepeda ataupun mencuci piring. Maka dari itu saya simpulkan makin tinggi aktivitasnya, maka makin besar juga energi yang kita keluarkan. Gitu sih, apakah sudah jelas? Jelas banget Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Apakah yang lain ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau nggak ada, sekian materi yang bisa saya paparkan hari ini mengenai peduli kesehatan jasmani. Semoga apa yang saya paparin hari ini tuh bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas atau kurang mudah untuk dipahami. Terus kalau ada kesalahan kata juga saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.